Halo Lur, kembali lagi dengan saya Putra dari Kinato Bajo. Kali ini saya ingin memberikan tips atau tutorial karena ini musim hujan, udaranya lembab, jadi rawan tembakau itu berjamur, entah tembakau original, entah tembakau racikan pabrikan atau tembakau, pokoknya semua jenis tembakau ini kalau penyimpanannya kurang baik bisa berjamur, dan resiko resiko berjamur itu sangat besar karena biasanya tembakau itu cuma satu titik kecil, nggak terlihat, tapi nanti dalam waktu 1 hari 2 hari bisa menyebar dengan cepat. Penyebarannya itu cepat, ya kayak panu lah. Panu itu kalau pertama cuma satu titik, tapi kalau dibiarkan nanti menyebar kemana-mana. Sama juga di tembakau, jamur juga seperti itu. Nah, sebelum kita ke pembahasan cara menghilangkan jamur, kita awali dengan pencegahannya dulu ya. Nah, untuk pencegahan tembakau itu saat musim hujan diusahakan dimasukkan toples. Jadi dimasukkan toples kayak di atas itu, dan di dalam itu tetap dirangkap sama plastik. Jadi kalau cuma toples itu kadang masih kurang rapat ya, jadi ditambahi plastik lagi. Dan sebagai penjual tembakau harus sering-sering, paling enggak 2 atau 3 minggu sekali itu tembakau dibalik-balik. Jadi ketika saya kasih contoh, jadi ketika tembakau posisinya di dalam toples gini ya, kita kasih agak banyak. Nah, ketika tembakau di dalam toples kayak gini itu dibalik, jadi dari dimasukkan ke bawah itu dibalik untuk melihat. Kadang di atasnya bagus, di bawah sini yang sering itu, karena mungkin kan kadang umpama ini jenis tembakau A, stok tinggal sedikit, besok dikasih stoknya lagi, stoknya di sini sisa sedikit, ditumpuk lagi, akhirnya yang kejual kan cuma yang atas, ya kan, yang bawah sini ketumpuk sampai mungkin berbulan-bulan atau mungkin bisa bertahun-tahun nggak keambil, karena kan ketika masih sedikit, masih segini, ditumpuk lagi penuh, terus dijual lagi, sisa sedikit lagi ditumpuk lagi. Nah itu rata-rata kayak gitu ya. Jadi di bawah ini biasanya paling resiko, apalagi kalau toples ini ditaruh di lantai. Kalau lantai keramik mungkin masih aman, tapi kalau lantai kayak di sini ini kan masih cor, belum di keramik, itu resiko sekali karena lembab. Ya memang kadang kayaknya airnya lembabannya itu cuma di lantai, tapi ternyata juga bisa masuk ke dalam sini. Tuh, jadi untuk kawan-kawan, jika masukkan stok tembakau diusahakan umpama tinggal sedikit ya, dimasukkan itu dibalik juga. Dibalik biasanya dicampur, bahasa Jawanya dicarup. Nah, dicampur, dibolak-balik gini. Nah, kalau stok sudah banyak, terus nanti maksimal 1 bulan lah, 1 bulan atau 2 bulan itu dibalik-balik tembakonya. Jadi dilihat apakah di bawah itu ada yang jamur. Dan sebenarnya saya juga mau mencontohkan contoh tembakau itu berjamur itu kayak gimana. Cuman saat ini di sini lagi nggak ada tembakau yang bermasalah, jadi tidak bisa mencontohkan. Nah ya mungkin kalau kita nggak detail, jamur itu nggak kelihatan karena dia warnanya memang putih, tapi putihnya agak ke coklat-coklatan, jadi kadang dilihat sekilas gini nggak terlihat. Nah cuman nanti kalau bener-bener dilihat itu terlihat kayak dia itu putih terus ada kayak bulu-bulu gitu. Nah jadi kayak ada bulu-bulu lembut itu. Nah kalau itu masih sedikit, nah ini kita di pencegahan mungkin cukup itu ya. Kita sekarang ke saat tembakau sudah terlanjur berjamur. Jadi
mengatasi atau menghilangkan jamur di tembakau. Itu ketika kita melihat ada jamur, ya kan, ada jamur di dalam tembakau, dicek di mana aja jamur itu berada. Jangan sampai kita lihat tembakau berjamur malah diaduk, itu malah berbahaya, nanti malah nyebar kemana-mana. Jadi umpama kita katakanlah melihat titik jamur di sini ya, nah ini langsung kita ambil. Nah ngambilnya jangan cuman di pas yang jamur aja, langsung kita dicabuk ya kan, langsung diambil, pokoknya diambil sampai bawah gini lah. Nah ini dan ini dipisah. Nah dipisah nanti proses sendiri. Jadi jangan dicampur, nanti setelah ini diproses baru dicampur lagi. Nah, ketika jamur itu sudah parah atau sudah menyebar kemana-mana, itu tembakau ini kalau sekiranya sudah tidak bisa diambil satu-satu ya, sudah menyebar kemana-mana, katakanlah satu toples sudah ada jamur, itu langsung ini dijemur tembakunya. Jadi dijemur di bawah sinar matahari langsung ketika panas ya, jangan pas hujan, nanti nek pas hujan malah jamurnya semakin banyak. Saya contohkan dulu di mana ya, nah, di sini aja ya, agak turunin sedikit. Nah ini kelihatan ya sini ya. Nah ketika penjemuran itu, ini katakanlah lebar ya, mungkin yang buat ada gelas tepak atau karung atau apalah, yang penting jangan langsung ke tanah atau ke lantai. Kalau bisa dikasih bahasa Indonesianya, lambaran, dasaran wadah lah di bawahnya pokoknya. Nah itu tembakau jangan sampai menggunung kayak gini. Nah itu diusahakan umpama tembakau banyak ya siapkan wadah yang besar, itu tembakau ditipiskan. Nah ditipiskan tapi jangan misah-misah gini, jangan bolong-bolong gini, tapi ketutup tapi tipis. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat proses penjemuran gabah itu loh, jadi nggak menggunung-gunung gini. Nah kalau gini nanti percuma dijemur, karena yang atas kering yang bawah enggak, jadi ditipiskan, dileterkan. Kalau memang tembakunya banyak ya siapkan tempat yang lebar. Nah setelah tembakau sudah diratakan kayak gini, itu udah dijemur aja. Nanti paling enggak kalau udaranya panas atau langsung kena panas yang terik, langsung panas banget pokoknya, itu nanti paling enggak ya 1 atau 2 jam itu dibalik. Dan saat membalik ini hati-hati ya, karena biasanya kalau tembakau kering ya kan, tembakau sangat kering itu mudah lapuk. Jadi nanti kalau baliknya enggak hati-hati malah bisa tembakau itu jadinya lembut. Jadi kan dia kalau nanti itu sangat kering kan, dipencet gini aja hancur dia. Jadi harus hati-hati dibalik. Kalau sedikit ya mungkin bisa pakai tangan, tapi kalau banyak bisa buat kayak gini. Ini dari bekas jerigen ya, bekas jerigen dipotong. Nah saya biasanya pakai ini, mau packing atau pas jemur itu pakai kayak gini. Nah jadi setelah dibalik, dijemur lagi, kira-kira kalau keringnya sudah merata, semua sudah kering, itu langsung dimasukkan ke dalam ruangan. Jadi jangan langsung langsung diobati ya, tapi dimasukkan ke dalam ruangan dulu yang enggak terkena sinar matahari, yang teduh. Dia biar kan dia ini kering banget. Nah nanti dikasih udara yang agak enggak panas atau yang dingin atau yang teduh, nanti dia biar agak lembab dulu. Jadi itu tadi, kalau terlalu kering nanti ketika digarap ya maaf ini bahasanya campur-campur ya, ketika digarap malah rusak, tembakunya jadi lembut, hancur. Makanya setelah di sini udah dijemur kering, udah dibolak-balik, dikasih ke tempat yang teduh, dibiarkan paling enggak 30 menit sampai 1 jam, biar tembakau itu kena udara dulu, biar enggak terlalu kering lah. Nah setelah tembakau sudah didiamkan ya, setelah dijemur itu kembali lagi ditipiskan, diratakan, diletarkan gini.
Lalu siapkan propilin. Ini saya tinggal sedikit, soalnya kalau pakai sedikit nanti nggak muat kameranya. Nah, siapkan propilin glikol. Nah, ini salah satu zat atau cairan yang menghilangkan jamur dan juga mencegah jamur. Nah, kalau tembakau ini sudah parah jamurnya, udah pakai propilin aja, jangan dicampur dengan cairan lain atau seperti air atau itu jangan, nanti malah ini nanti berjamur lagi. Tapi kalau murni sama propilin itu nanti aman, bahkan bisa bertahun-tahun aman. Nah, udah, ini ketika sudah masuk ruangan kan, udah teduh, ditipiskan, langsung disemprot pakai propilin. Jadi disemprot rata. Dan semprotannya kalau nggak ada contoh juga ya, semprotan itu kan bisa disetel. Jadi ada yang cuma satu titik agak besar, nah itu disetel, dia semprotan yang debu, kayak semprotan minyak wangi itu yang berdebu menyebar. Nah itu jadi biar nanti juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu apa namanya, kan kalau semprotan yang satu titik atau yang kebanyakan itu kan cuma sini basah sini enggak. Cuman kalau kita setel yang semprotan berdebu, yang debu yang lembut itu nanti bisa rata. Nah ini apa ya contohnya ya, kita semprot ya, set. Jadi nyemprot itu urut, jadi jangan semprot sini jangan. Jadi ke sini gitu, jadi rata nanti. Nah setelah disemprot selesai, dibalik pakai sekop atau tangan ya kalau banyak. Ini kan saya contohkan sedikit. Dan nanti semprot lagi, dibalik lagi sampai 3 atau 4 kali. Nah setelah disemprot 3-4 kali, didiamkan lagi ya, kurang lebih ya 1 jam lah ya, biar aman. Nah nanti kalau tembakau di hand filling ya, ini ya disentuh gini udah enggak hancur atau sudah memes, udah lembut enak. Nah itu tembakau langsung diledarkan, dan saya kasih contoh yang agak banyak. Caranya mungkin teman-teman kalau nyampur tembakau cuma di gini kan, atau dibulak-balik pakai sekop, itu kurang maksimal ya. Cara mencampur tembakau, entah itu disemprot PG buat hilangin jamur ini tadi, atau buat nyaos, ngesing, itu kalau nggak pakai alat itu pakai tangan, diambil gini terus di gini kan. Nah jangan cuma di gini, jangan cuma dibulak balik gini, tapi diambil dengan dua tangan terus digosok-gosok gini. Nah cuman kalau tembakunya yang kering jangan terlalu ditekan ya, nanti bisa hancur. Nah ini nanti entah sampean ini menghilangkan jamur pakai PG atau memberikan saus atau casing, itu lebih maksimal daripada cuman gini kan, atau cuma dibalik pakai sekop, itu kurang maksimal ya, kurang meresap. Nah gini. Nah ini lanjut lagi masalah jamur. Setelah diledarkan terus diaduk seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik double ya, jangan cuma satu, yang tebel double, ditali. Udah itu didiamkan selama 12 jam minimal, sudah bisa masuk casing atau saus. Kan tadi habis dijemur, biasanya kan kalau habis dijemur itu saus, casing atau aromanya hilang. Nah jadi setelah dihilangkan jamurnya, ditunggu, dimasukkan plastik, didiamkan selama 12 jam, itu langsung di saus atau dibeli aroma lagi gitu. Nah itu tadi tips mencegah dan menghilangkan jamur di tembakau. Karena ini yaitu tadi musim hujan, lembab-lembab, udara lembab gini, itu sangat rawan ya jamur itu gak cuman tembakau racikan, tembakau original pun juga rawan berjamur. Jadi untuk kawan-kawan, daripada rugi tembakau berjamur dibuang atau dibakar, ini bisa diolah lagi. Dan rasanya pun kalau jamur itu belum merata, belum katakanlah satu toples baru terkena separuh lah, itu masih bisa kembali ke rasa yang awal. Tapi kalau sudah satu toples itu penuh dan putihnya parah, ya nanti
harganya juga turun dan rasanya juga nggak bisa maksimal. Jadi pokoknya kawan-kawan lebih teliti aja dalam ketika berjualan tembakau itu dicek berkala, dan juga kalau nutup toples atau tali di plastik itu yang rapat. Jadi ini musim hujan kayak gini lembab itu sangat beresiko tembakau itu. Apalagi tembakau-tembakau yang murah biasanya komposisinya masuk ke air, kadar airnya agak tinggi. Atau tembakau-tembakau yang panenan baru dipanen belum imbun itu biasanya kadar airnya masih tinggi dan resiko berjamurnya pun semakin tinggi juga. Nah ini tadi sekian tips dan trik untuk mencegah dan menghilangkan jamur di tembakau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA saya. Silakan kalau yang mau telepon, chat, atau video call. Jika ada pertanyaan saya kalau memang bisa atau tahu ya saya akan menjawab dengan maksimal. Oke, terima kasih.